Semangat pagi semua, Sistem Informasi Mutu Pendidikan atau SIMUDIK ada penambahan menu baru, yaitu rapot satuan pendidikan, guna memonitoring proses belajar mengajar. Bagaimanakah cara menggunakannya? Yuk langsung saja kita masuk ke SIMUDIK. Oke, untuk memulai, buka browser. Selanjutnya ketik pada alamat simudik.banjarnegara.kap.go.id. Selanjutnya Sistem Informasi Mutu Pendidikan akan tampil dengan latar peta sebaran sekolah, nama pengguna, kata sandi, dan tahun ajaran. Login pengguna terbagi atas 3 tingkat, yaitu pengguna untuk satuan pendidikan, pengawas sekolah, dan admin. Untuk pengguna sekolah atau satuan pendidikan, silakan login dengan NPSN masing-masing dan password yang telah diberikan. Ada beberapa tampilan menu, pilih menu kurikulum dan submenu rapot satuan pendidikan. Setelah itu, akan tampil 14 indikator, yaitu A1 kemampuan literasi, A2 kemampuan numerasi, A3 karakter, D1 kualitas pembelajaran, D2 refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru, D3 kepemimpinan instruksional, D4 iklim keamanan satuan pendidikan, D6 iklim kesetaraan gender, D8 iklim kebinekaan, D10 iklim inklusivitas, S1 partisipasi warga satuan pendidikan, 2 proporsi pemanfaatan sumber daya sekolah untuk peningkatan mutu, I3 pemanfaatan TIK untuk pengelolaan anggaran, 5 program dan kebijakan satuan pendidikan. Sebelum melakukan pengisian data, perlu dicermati bahwa setiap indikator program memiliki subindikator dan kegiatan yang berbeda-beda. Kemudian, cermati dahulu tampilan informasinya. Di bawah indikator terdapat tampilan informasi, total isian, validasi sesuai, validasi tidak sesuai, dan belum validasi. Total isian adalah jumlah isian sekolah yang telah melakukan kegiatan, kemudian hasil kegiatan yang dimasukkan oleh sekolah akan dilakukan validasi oleh pengawas sekolah. Apakah isian kegiatan tersebut sesuai, tidak sesuai, atau belum sama sekali dilakukan validasi oleh pengawas sekolah. Selanjutnya, setiap indikator terdapat subindikator dan kegiatan yang berbeda-beda. Sebagai contoh, pada indikator A1, kemampuan literasi, terdapat 5 subindikator dan kegiatan yang masing-masing memiliki grafik isian nilai tahun sebelum, tahun berjalan, dan tahun capaian. Terdapat jumlah inputan, isian nilai, isian dokumen pelaksanaan, dan daftar dokumen yang telah dilaksanakan. Yuk, langsung saja kita mulai lakukan pengisian data. Langkah pertama adalah, pilih salah satu indikator, kemudian pilih salah satu subindikator. Sebagai contoh kita isi pada subindikator kompetensi membaca teks informasi. Kemudian pilih data nilai capaian, isikan nilai capaian tahun sebelumnya, tahun berjalan, dan tahun capaian, gunakan titik untuk angka di belakang koma. Selanjutnya simpan, dan pilih kembali, untuk masuk ke menu sebelumnya, dan nilai sudah tampil pada grafik. Langkah berikutnya, masuk pada tambah dokumen pelaksanaan, terdapat pilihan kegiatan program, antara lain, intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler dan budaya sekolah. Kemudian pilih salah satu, kemudian untuk realisasi, terdapat pilihan terlaksana dan tidak terlaksana. Apabila sekolah memilih tidak terlaksana, selanjutnya untuk memilih alasan, kenapa tidak terlaksana, antara lain, bukan rekomendasi, atau prioritas, dana terbatas, alat terbatas, atau sumber daya manusia yang terbatas. Kemudian pilih simpan. Selanjutnya apabila terlaksana, pilih dokumen kegiatan yang akan diunggah, menggunakan tautan, atau link, atau format dokumen PDF. Apabila dokumen yang akan diunggah adalah PDF, pastikan ukuran maksimal adalah 5 MB. Kemudian cari sumber file,
kemudian pilih file yang akan diunggah. Selanjutnya, apabila yang dipilih adalah link atau tautan, pastikan tautan tersebut tidak di-private, pastikan sudah dipublish. Selanjutnya mengisi perkiraan dana yang dibutuhkan, isikan angka tanpa tanda titik, selanjutnya pilih sumber dana. Untuk sumber dana terdiri dari BOS, peran serta masyarakat, dan tanpa biaya, apabila kegiatan tidak membutuhkan dana atau anggaran. Apabila memilih tanpa biaya, maka isian perkiraan dana diisi angka 0. Selanjutnya mengisi foto atau video kegiatan yang telah dilakukan. Caranya masih sama, dalam bentuk format PDF atau tautan, dan selanjutnya pilih simpan. Selanjutnya, apabila data telah tersimpan, akan terlihat jumlah isian. Apabila belum muncul, silakan untuk merefresh halaman browser dengan menekan F5 pada tombol keyboard, atau dengan klik menu refresh atau reload pada halaman browsernya. Isian tambah dokumen pelaksanaan dapat diisi lebih dari satu kegiatan, tanpa harus mengisi data nilai capaian kembali. Dengan kata lain, data nilai capaian diisi satu kali pada masing-masing subindikator. Selanjutnya, apabila akan merubah isian nilai capaian, masuk kembali ke data nilai capaian, pilih nilai capaian yang akan dirubah, kemudian pilih simpan data. Selanjutnya, setelah melakukan isian dokumen pelaksanaan, hasil isian dapat dilihat pada daftar dokumen pelaksanaan. Lakukan pengecekan kembali isian dokumen pelaksanaan, seperti kegiatan program, perkiraan dana, sumber dana, dokumen pelaksanaan, foto, atau video kegiatan. Pastikan dokumen bisa dibuka, baik dokumen format PDF atau tautan. Apabila tautan, pastikan validator atau pengawas sekolah mendapatkan akses untuk membuka. Pada 3 kolom terakhir daftar dokumen pelaksanaan, terdapat status verifikasi. Apabila warna merah, berarti pengawas belum melakukan validasi. Warna kuning, pengawas telah melakukan verifikasi, namun dokumen pelaksanaan belum sesuai. Sedangkan warna hijau, pengawas sudah melakukan verifikasi dan validasi atas dokumen pelaksanaan dari sekolah. Sedangkan kolom aksi, artinya sekolah dapat melakukan edit atau perubahan isian dokumen pelaksanaan sesuai dengan arahan pengawas sekolah. Selanjutnya, sekolah dapat melakukan pengisian data nilai capaian dan dokumen pelaksanaan pada indikator dan subindikator lain dengan cara yang sama. Kemudian sekolah dapat melihat rekap pelaksanaan kegiatan yang telah diisi dan tervalidasi oleh pengawas sekolah. Untuk user pengawas sekolah, lakukan login dengan cara membuka browser, ketikkan simudikdat.banjarnegara.cup.go.id, kemudian masukkan user dan password yang telah diberikan. Selanjutnya masuk ke menu monitoring PBM. Kemudian akan tampil rekapitulasi pelaksanaan kegiatan pada masing-masing sekolah di wilayah kecamatan masing-masing pengawas sekolah. Selanjutnya pada user pengawas, tampilan awal pada bagian atas terdapat informasi tahun sebelum dan tahun sedang berjalan. Terdapat filter pencarian sekolah pada wilayah kecamatan masing-masing yang telah melakukan pelaksanaan kegiatan. Kemudian, pada tampilan bagian bawah, merupakan rekapitulasi keseluruhan sekolah atas pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya pada rekapitulasi kegiatan keseluruhan sekolah, terdapat informasi, 14 indikator program, kegiatan terlaksana, kegiatan tidak terlaksana, sekolah tidak melakukan pelaksanaan kegiatan sama sekali, tidak terlaksana karena bukan rekomendasi prioritas,
dana terbatas, alat terbatas, sumber daya manusia terbatas. Selanjutnya, validasi yang sesuai, validasi tidak sesuai, dan pengawas belum melakukan validasi. Dan terakhir, jumlah terlaksana dan tidak terlaksana. Selanjutnya, dalam melakukan validasi atas pelaksanaan kegiatan yang diunggah oleh satuan pendidikan, pengawas sekolah dapat melakukan dengan dua cara, yaitu memilih sekolah melalui filter pencarian, selanjutnya melakukan validasi untuk satu sekolah tersebut, atau dengan cara melalui indikator program terlebih dahulu, kemudian memilih sekolah atas unggahan indikator kegiatan tersebut. Tahapan pengawas sekolah untuk melakukan validasi pada pelaksanaan kegiatan yang telah diunggah oleh sekolah adalah: yang pertama, pengawas memilih sekolah melalui filter pencarian yang telah disediakan, atau pengawas dapat memilih langsung melalui rekapitulasi indikator dengan pilih angka biru pada kolom terlaksana atau pada kolom belum validasi. Selanjutnya, pilih sekolah pada tombol detail berwarna biru. Selanjutnya, periksa grafik nilai capaian tahun sebelum, tahun berjalan, dan tahun capaian. Selanjutnya pilih angka biru pada kolom jumlah isian. Setelah itu, pastikan bahwa dokumen pelaksanaan dari sekolah sudah benar. Dari kegiatan program, perkiraan dana, sumber dana, dokumen pelaksanaan yang diunggah, dapat terlihat atau belum, bukti foto atau video kegiatan yang telah diunggah, dapat terlihat atau belum. Selanjutnya, status verifikasi pertama kali akan berwarna merah, artinya pengawas belum melakukan validasi, dan akan berubah warna apabila sudah dilakukan validasi. Untuk melakukan validasi, pilih tombol verifikasi warna biru, kemudian lakukan pemilihan keputusan sesuai atau tidak sesuai. Apabila tidak sesuai, isikan kolom rekomendasi, lalu pilih simpan, maka status verifikasi menjadi kuning. Apabila sesuai, isikan rekomendasi, kemudian pilih simpan, dan warna menjadi hijau. Dan apabila status verifikasi atau warna belum berubah, padahal sudah dilakukan validasi, coba lakukan refresh pada halaman browser, yaitu dengan cara menekan tombol F5 pada keyboard, atau reload back pada browser. Selanjutnya, langkah terakhir, masuk ke halaman utama, lakukan pemeriksaan kembali bahwa sekolah dan dokumen kegiatan pada masing-masing indikator program sudah dilakukan validasi dan selesai. Selanjutnya, untuk admin atau pimpinan dapat memantau atau memonitoring secara keseluruhan, baik di tingkat satuan pendidikan atau pengawas sekolah atas pelaksanaan kegiatan 14 indikator program dari kegiatan terlaksana dan tidak terlaksana. Sekolah tidak melaksanakan sama sekali, tidak terlaksana karena bukan rekomendasi prioritas, dana terbatas, alat terbatas, sumber daya manusia terbatas. Selanjutnya, validasi yang sesuai, tidak sesuai, dan belum melakukan validasi. Dan akhirnya selesai sudah tutorial penggunaan Sistem Informasi Mutu Pendidikan atau SIMUDIK pada transformasi SIMUDIK guna memonitoring proses belajar mengajar. Semoga bermanfaat dan terima kasih.